Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 40121111040. Nah, pada video kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pembelajaran mengenai materi pendekatan hukum progresif, yang mana nanti kita akan langsung belajar studi kasus. Jadi, studi kasus yang akan kita belajar itu ada kayak kasus penghentian kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu yang dialami oleh korban yang namanya Nara. Jadi pada intinya 1 bulan usai laporan itu, polisi kemudian menetapkan keempat pegawai Kemenkop UKM sebagai tersangka. Nah, mereka itu ada WH, ZPA, MV, dan NN dijerat pelanggaran pasal 286 KUHP, yakni pemerkosaan terhadap perempuan yang diketahui pingsan atau tidak berdaya. Nah, sebelum kasus itu dihentikan, muncul surat perjanjian bersama antara pelaku dengan korban yang difasilitasi oleh kepolisian pada 3 Maret 2020. Menurut kakak korban, surat perjanjian itu dibuat oleh polisi. Nah, belakangan ini pihak keluarga korban mempersoalkan surat perjanjian tersebut. Roy menyebutkan perjanjian itu sebagai pemufakatan jahat agar pelaku lolos dari hukuman. Pihak keluarga menyadari perjanjian bersama itu hanya digunakan untuk membebaskan tersangka dari jeratan hukum, sementara korban tetap menderita dan dirugikan. Nah, Menteri Koperasi dan UKM itu telah memecat salah dua dari pelaku, namun sisanya pelaku itu malah banyak ada yang jadi CPNS, kemudian diangkat jadi PNS, terus ada satunya lagi yang malah mendapatkan beasiswa. Nah, jadi Menteri Menkop dan UKM itu menjelaskan bahwa itu merupakan suatu tidak keadilan, baik itu dari korban. Karena apa? Korban itu sangat dirugikan, baik dari mental, baik dari fisik, dan juga dari sanksi-sanksi sosial, yang mana membuat korban malah jadi terlihat seperti disalahkan dan tidak ada keadilan bagi korban. Jadi pada intinya seperti itu. Nah, kalau kita melakukan pendekatan melalui hukum progresif, semana sih pandangannya menurut hukum progresif, teman-teman? Jadi, paradigma hukum progresif itu yang digagas oleh sang benggawan hukum, Profesor Dr. Sadjipto Rahardjo, itu adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum, terutama kepada penegak hukum kayak polisi, kepolisian, dan lain sebagainya, itu agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberi ketidakadilan pada justisiable, ada kepada korban. Nah, teman-teman, di dalam pandangan dari perlindungan hukum, maksudnya pandangan dari progresif hukum itu, kita bisa lihat bahwa menurut pandangan tersebut, penegakan hukum tuh harus memenuhi 3 standar yang diharapkan oleh dan dapat dilihat itu antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kita harus memandang 3 aspek tersebut, apakah sudah terpenuhi dari 3 unsur itu. Nah, hukum progresif ini merupakan pemikiran perkembangan hukum yang berpandang bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, dasar pemikiran beliau ini bahkan kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Nah, muncul gagasan hukum progresif ini dilatar belakangi dari keadaan hukum Indonesia pasca reformasi yang tidak kunjung mendekati tujuan ideal yaitu hukum yang mensejahterakan masyarakat. Nah, menurut Sadjipto ini, penegakan hukum itu adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Nah, hukum progresif ini adalah aliran yang bertentangan dengan positivisme. Nah, hukum progresif ini ada aliran yang menyatakan bahwa misalkan aparat penegak hukum itu tidak boleh terlena dengan adanya positivisme hukum. Hukum harus juga memperhatikan tujuan hukum lain seperti keadilan dan kemanfaatan. Kita bisa lihat di dalam kasus tersebut apakah ada keadilan dan kemanfaatan. Unsur tersebut apakah sudah ada? Menurut saya tidak, karena di dalam kasus tersebut korban itu belum mendapat keadilan yang baik, yang mana penghentian kasus tersebut merupakan perbuatan yang tidak masuk ke dalam unsur keadilan dan kemanfaatan, karena korban telah terluka fisik maupun batinnya, seperti itu.
malah korban yang ingin memperjuangkan haknya malah tidak dihiraukan oleh aparat yang mana mau menghentikan kasus tersebut. Emang ada surat perjanjian kayak perjanjian perminta maafan, tapi menurut saya itu tidak benar ya, karena pada kenyataannya itu surat itu dibuat oleh polisi yang memberi anggapan bahwa korban itu dipaksa untuk mendatangani perjanjian permintaan maaf tersebut untuk memberikan untuk para pelaku itu diberi tidak didapat maksud saya ulangi, pelaku dari kekerasan tersebut tidak ada hukuman, maksudnya menghindari hukuman, makanya dibuatnya surat perjanjian. Nah, menurut saya itu tidak sejalan dengan pendekatan hukum progresif seperti itu, karena di hukum progresif itu harus memandang sisi keadilan dan kemanfaatan. Adil nggak nih bagi semua pihak? Ada manfaatnya nggak dari putusan tersebut atau dari kasus tersebut? Jadi mungkin seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.